Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon perlindungan agar kita selamat dalam perjalanan di muka bumi ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, periodisasi sastra atau kita kenal dengan nama angkatan selalu diwarnai dengan aliran atau style karya sastra pada masanya. Kita beri contoh pada zaman Balai Pustaka, tema-temanya itu regional, persoalan-persoalan daerah yang diangkat. Persoalan daerah itu ya jelas persoalan kehidupan sosial yang berkaitan dengan tradisi atau budaya. Berupa kritik dari adat istiadat yang diwakili dengan tokoh dan peristiwa-peristiwa yang tergambar tidak terlepas dari pertemuan antar tokoh yang berkaitan dengan percintaan. Selalu yang menjadi korban itu adalah tokoh wanita. Dari sisi kalau kita ingin melihatnya. Tapi sebetulnya kalau secara real kita bisa melihat bahwa korban itu bisa dua-duanya, tokoh wanita dan tokoh pria. Kenapa? Karena persoalannya kasih tak sampai. Kasih tak sampai itu bukan karena disebabkan oleh perselingkuhan tokoh wanita atau ketidaksetiaan tokoh pria. Bukan. Tapi itu karena ada persoalan nilai-nilai yang menyebabkan mereka itu tidak bisa bertemu. Jadi tokoh wanita dan pria itulah yang dijadikan media bagi pengarang untuk menyampaikan kritik dalam karya fiksi. Dalam karya puisi, karena karyanya itu singkat, kita bisa memahami arah komunikasinya kepada manusia atau kepada yang khalik, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini juga bisa dipahami kalau seandainya arah komunikasinya kepada manusia, tentu bagaimana gambaran humanisnya, hubungan manusia dengan manusia. Nah, dari sinilah orang menggolongkan karya susastra itu. Alirannya. Kalau masalah percintaan, karena banyak lika-liku peristiwa yang membawa perasaan, suasana romantis, maka karya sastra itu dikatakan alirannya romantis. Begitu juga kalau misalnya puisi yang arahnya ke Tuhan, yang komunikasinya secara vertikal. Orang tidak khawatir lagi mengatakan bahwa itu adalah puisi
yang religius. Nah, sekarang bagaimana menentukan sebuah karya sastra? Romantiskah? Atau alirannya romantis religiuskah? Pada karya fiksi, selalu dilihat bagaimana pengarang menggambarkan suasana pertemuan antar tokoh, suasana perbincangan antar tokoh, dan termasuk dialog-dialog tokoh. Gambaran-gambaran naratif yang diceritakan oleh pengarang dalam cerita. Dan aliran romantis selalu menguraskan air mata, mainnya kepada perasaan pembaca. Kalau boleh kita katakan, peristiwanya sentimental, berlebih-lebihan. Bagaimana si pengarang mampu menyajikan peristiwa-peristiwa yang mempunyai kesan haru yang dihadapi oleh tokoh. Berarti dari peristiwa-peristiwa itu. Lalu juga menyiksa tokoh. Tokoh yang tersiksa secara batin, bukan secara fisik. Berkaitan dengan nasib. Berkaitan dengan percintaan. Penerimaannya terhadap suasana. Biasanya ia jadi korban dan selalu mengalah dengan situasi keadaan. Nah, karena itu dikatakan suasana pertemuan, suasana persoalan yang dihadapi oleh tokoh itu diungkapkan sedemikian rupa oleh si pengarang sehingga ada kesan haru. Jadi pada aliran romantis dapat kita ambil kesan bahwa pengarang mengajak kita pada suasana penderitaan dari tokoh yang ada pada cerita. Suasana yang mengesankan, mengharukan yang digambarkan oleh tokoh. Dan suasana yang romans. Yang romans artinya suasana yang mengesankan bukan saja persoalan penderitaan, tapi suasana yang dibawa romantik. Sangat romantik. Jadi aliran romantis itu asal katanya cerita itu menggambarkan sesuatu yang romantik. Nah, saudara sekalian, berarti kalau dalam fiksi kita sudah jelas bisa mengamati peristiwa per peristiwa pada alur ceritanya. Lalu bagaimana pula pada fiksi? Nah, pada fiksi juga suasana, meskipun puisi itu hanya terdiri dari beberapa bait, deskripsi dari apa yang disampaikan membawa kita kepada sesuatu yang romantis. Kita ambil contoh saja Amir Hamzah.
Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Pada lirik itu saja, meskipun itu semacam pertanyaan, diksinya itu membawa suasana romantis. Begitu juga pada sajak putihnya Khairil Anwar. Romantis. Jadi kita bisa melihat kalau pada puisi, pada diksinya, metafor gaya bahasanya, ungkapannya yang membuat pikiran kita menggambarkan sesuatu yang romans. Kita bicara tentang romantis. Lalu bagaimana pula dengan bentuk karya sastra yang ekspresif? Nah, karya sastra ekspresif ini selalu, aliran ekspresif ini selalu dijumpai pada puisi. Karena pada puisi itu ada bentuk-bentuk puisi yang bergaya pamflet. Kalau pamflet kita tahu bahasa-bahasanya singkat, padat, dan jelas pada tujuannya. Apa yang dikemukakan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, itu yang ditulis. Ibaratnya seperti orang terbebas dari kungkungan. Ia bisa melepaskan apa yang dia pikirkan, seolah-olah ia tidak memikirkan lagi diksi, atau dengan kata lain, pertimbangannya terhadap diksi, terhadap keindahan, itu kurang. Yang penting pesan yang ingin disampaikannya itu sampai. Seperti ketika kita baru saja keluar dari tekanan jajahan Jepang, maka muncullah sajak-sajak Khairil yang dianggap ekspresif awal kemerdekaan. Begitu juga cerpen-cerpen yang lahir pada masa itu tidak lagi dari simbolis, dari yang sembunyi kepada sesuatu yang terang-terangan. Jadi ekspresif itu bentuk karya sastra yang transparan. Kita tahu perasaan atau makna dari karangan itu yang ingin disampaikan oleh si pengarang, karena dia menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Kita bisa amati contohnya saja aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Meluncur begitu saja bahasanya, transparan, terang benderang. Tambah lagi, aku ini binatang jalan. Seperti bahasa keseharian. Maknanya jelas, pesannya itu jelas. Itu yang ekspresif. Nah, kemudian ada aliran lagi yang namanya simbolis. Simbolis ini kan kalau kita kaji di semiotik mewakili simbol, kesepakatan. Nah, biasanya aliran simbolis ini tokoh-tokoh itu tidak hanya tokoh diwakili dengan tokoh hewan. Jadi kalau kita lihat cerita fabel yang dikatakan dulu kategorinya dongeng, nah akhirnya orang mengamati bahwa perilaku hewan sebetulnya sama dengan perilaku manusia. Ada hewan yang garang, manusia juga ada yang garang. Ada manusia, ada hewan yang cerdik, manusia juga ada yang cerdik. Nah, tokoh-tokoh itu sebetulnya sebagai simbol. Kenapa terjadi simbolis? Karena ada tekanan
yang membuat orang tidak bisa melahirkan atau mengambil tokoh manusia. Tekanan itu biasanya berkaitan dengan tekanan politik, suasana politik. Begitu juga kalau kita ingin menceritakan atau ingin memahami cerita yang real. Real itu artinya dalam sastra dikatakan yang kontekstual. Real artinya tidak ada nilai-nilai yang menumpang di cerita itu. Tidak ada muatan-muatan dari cerita. Jadi betul-betul real. Tidak ada pertimbangan budaya, tidak ada pertimbangan agama. Tapi dia melukiskan apa yang ada. Nah, dikatakan aliran ini aliran realis. Aliran realis. Bahkan kalau seandainya objeknya pada sesuatu yang tabu dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, tabu dalam arti kata wilayah-wilayah yang punya nilai-nilai moral yang rendah sekali, seperti daerah-daerah kumuh, itu dikatakan bahwa karya sastra yang bicarakan seperti itu surrealis, lebih realis lagi. Sebetulnya bedanya dengan realis, surrealis itu hanya wilayah. Sesuatu yang tidak terjamah oleh semua masyarakat, artinya tidak terlihat, mungkin tahu, tapi tidak terlihat oleh masyarakat, itu yang dibentangkan. Kalau selama ini masyarakat hanya tidak melihat secara real, secara nyata, tapi hanya mendengarkan informasi, nah, si pengarang menceritakan sesuatu itu yang mungkin bagi sebagian orang tidak pantas. Ini bentuk aliran atau paham yang tanpa batas. Kita tahu bahwa tokoh surrealis itu Émile Zola yang menceritakan sesuatu di wilayah kumuh di daerah Perancis. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita memahami juga aliran naturalis. Nah, dalam lukisan, kalau orang bisa membuat potret persis seperti aslinya, maka orang mengatakan kayak lukisan Basuki Abdullah. Maka orang mengatakan dia punya aliran naturalis. Artinya ketika orang melihat atau mengamati, memang betul-betul seperti apa adanya kenyataannya. Nah, timbul persoalan realis dengan naturalis itu. Apa bedanya antara aliran realis dan naturalis? Nah, bicara realis itu bicara kenyataan dan tentu ada unsur fiksinya. Nah, objeknya sama, sementara kalau naturalis itu alami, apa saja. Contohnya, kalau orang ingin menggambarkan perjalanan hidupnya seseorang, itu naturalis, tidak ditambah-tambah. Tidak ditambah-tambah. Kalau misalnya orang membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan, melukiskan sesuatu yang ada pada keadaan, tidak ada unsur fiksinya di sana, maka itu dikatakan naturalis. Jadi orang ibaratnya melihat potret seperti apa adanya,
seperti apa yang terjadi dalam kenyataan. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti dalam karya sastra itu banyak aliran. Banyak aliran. Dan ada juga yang mengkomunikasikan aliran, satu aliran dengan aliran yang lain. Misalnya aliran religius. Aliran dengan aliran romantis. Aliran romantis itu ada aliran yang romantis religius, ada aliran romantis yang humanis. Kita beri contoh. Kita tahu bahwa masalah romantis itu masalah percintaan, masalah dua tokoh yang bertemu, dan bagaimana menggambarkan pertemuan mereka, jalan percintaan mereka, suasana hati mereka, dan bahkan nasib percintaan mereka. Biasanya aliran romantis itu puncaknya, endingnya itu bahwa tokohnya itu bersatu atau berpisah, tapi kebanyakan itu berpisah, tidak happy ending. Nah, lalu dari penyelesaian ini, menyelesaikan kasus ini, orang melihat kenapa perpisahan itu, kemana larinya penyelesaiannya kasus ini. Kalau kita bicara karya-karyanya Hamka, itu larinya ke Tuhan, tokohnya meninggal, atau tokohnya itu kembali ke jalan yang benar. Nah, karena itu dikatakan saja fiksi-fiksi yang ada pada karya Amir Hamzah itu dikatakan dia romantis religius. Berbeda halnya dengan apa yang dibuat oleh STA. STA menggambarkan sesuatu seperti di layar terkembang yang sifatnya humanis, artinya penyelesaian kasus, endingnya kasus itu yang dihadapi manusia itu adalah manusia. Yusuf tidak jadi ketemu, tidak jadi berjodoh dengan Maria, larinya ke Tuti, diselesaikan oleh jodohnya dengan Tuti. Bahkan itu titipan dari Maria sendiri. Ini yang dikatakan romantis, humanis. Nah, lalu kita dibicarakan tadi, bicara tentang aliran yang berkaitan dengan realis. Nah, realis ini biasanya membuat orang terkejut, karena orang selalu berpedoman bahwa pada kondisi tertentu, pada budaya tertentu, tidak mungkin peristiwa ini terjadi. Padahal kenyataannya peristiwa yang diceritakan itu sudah terjadi. Ini yang dikemukakan atau yang dipaparkan oleh Armin Pani dalam Belenggu. Karena itu Belenggu itu dikatakan bahwa dia karya kontekstual, karya yang betul-betul tidak mempertimbangkan boleh tidak bolehnya oleh budaya diungkapkan, tapi dia real, bicara itu peristiwanya, alirannya real, realis. Jadi kalau aliran realis itu tidak memikirkan pertimbangan nilai-nilai budaya yang pantas dan tidak pantas diungkapkan, tapi dia lebih ke konteks bahwa peristiwa itu memang terjadi apa adanya.
Anda bayangkan pada angkatan 30-an itu terjadi peristiwa perselingkuhan suami istri. Nah, bicara perselingkuhan saja sudah sesuatu yang tabu. Apalagi yang melakukan selingkuh itu pertama sekali adalah seorang istri. Istri dari seorang yang berpendidikan, dokter. Yang kelasnya ya kelas, kalau dikatakan dulu itu ya kelasnya high class, menengah ke atas. Tapi kenyataannya dalam masyarakat kita tidak mungkin Armin Pane itu mengungkapkan dalam ceritanya Belenggu kalau dia tidak terinspirasi dari peristiwa yang dia lihat atau dia rasakan atau dia dengar. Nah, ini yang dikatakan ajaran realis, masih normal. Tapi kalau yang sifatnya berkaitan lebih parah lagi, persoalan moral, maka kita katakan itu alirannya surrealis. Misalnya daerah-daerah pelacuran yang diungkapkan, itu dikatakan aliran surrealis. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana menentukan aliran ini? Ya, kita pertama sekali yang kita telah itu adalah peristiwa per peristiwa. Kalau dalam fiksi, peristiwa per peristiwa. Kalau dalam puisi, bait per bait. Nah, lalu gambaran yang dikemukakan dalam peristiwa itu, kalau dia karya fiksi, berkaitan dengan peristiwa itu berkaitan dengan tokoh. Nah, kalau dia dengan fiksi, dengan puisi, bisa jadi gambaran bait per bait itu semacam bentuk baitnya itu apakah bentuk ekspresi atau narasi atau deskripsi. Ini langkah awal kita memahami itu. Nah, kalau di fiksi kita tahu tadi kita bicarakan, karena dia bicarakan tentang nasib tokoh, tentang apa yang dilakukan oleh tokoh. Lalu bagaimana pengarang menggambarkan peristiwa yang ada pada tokoh, pada cerita itu, baik yang dialami oleh tokoh atau suasana yang digambarkan dalam cerita itu. Nah, dari sinilah kita bisa bicarakan dominannya itu gimana. Persoalan percintaan jelas itu persoalan yang menarik untuk dijadikan bahan dalam karya fiksi. Tetapi percintaan yang bagaimana? Nah, ini yang kita berdasarkan situ kita bisa memilah atau memilih bahwa karya sastra itu dapat kita kategorikan dia menganut aliran yang bagaimana. Menentukan aliran itu tentu dasarnya yang pertama sekali peristiwa yang ada. Lalu bagaimana dia mengungkapkan peristiwa itu, mendeskripsikan peristiwa itu. Kalau fiksi tentu berkaitan dengan perjalanan tokoh. Bukan berarti pada puisi tidak ada bicara tentang tokoh. Karena kalau kita bisa bicarakan masalah fiksi, kalau puisi balada tentu ada tokohnya. Puisi yang naratif itu ada tokohnya. Tapi kalau tidak berupa naratif, dia puisi cenderung yang bicara kita pahami, dia merupakan ekspresif. Jadi dalam puisi dapat kita katakan bentuk ekspresi pengarang. Nah, kalau naratif suasana yang dibuat oleh si pengarang. Apakah suasananya itu romantis atau tidak? Nah, satu lagi, kalau kita bicara tentang
ada unsur yang menarik, yaitu unsur keagamaan. Dan ini selalu terdapat pada puisi. Bicara tentang keagamaan, bagaimana orang mendekatkan diri atau berkomunikasi dengan yang khalik, yang di atas. Gambaran itu. Nah, biasanya dipahami sebagai karya-karya sufi. Tapi karya sufi ini identik dengan status si pengarangnya. Bukan karena karyanya saja, tapi juga dihubungkan dengan status pengarangnya. Orang mengategorikan Gurindam 12 itu karya sufi. Karena apa? Karena Raja Ali Haji juga dipahami orang yang paham dengan agama. Bicara tentang sajaknya Amir Hamzah dengan Khairil, orang membicarakan tentang sajak Amir Hamzah itu lebih sajaknya yang bernuansa religius, bahkan sufi. Tetapi ketika orang membaca sajaknya Khairil, meskipun bicara tentang ketuhanan, komunikasi pada Tuhan, orang tidak bicarakan itu sajaknya sufi, tapi orang katakan itu sajaknya religius, baru kategorinya pada religius. Jadi sufistik itu lebih melihat karya dan perilaku pengarang. Jadi kalau seandainya perilaku pengarangnya mendukung orang betul-betul yang taat beragama, lalu dia dikatakan karya itu karya sufi. Seperti karya-karya Hamzah Pansuri. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kali ini, bicara tentang aliran. Anda silahkan mencoba menentukan sebuah karya, kategorinya alirannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.